Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prinsip dasar dan metode kepramukaan. Yang pertama, ada prinsip dasar kepramukaan, yaitu 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama makhluk hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri sendiri. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Kemudian, pada hakikatnya, anggota gerakan pramuka wajib menerima prinsip dasar kepramukaan, dalam arti 1. Menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, serta beribadah sesuai tata cara dari agama yang dipeluk. 2. Memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosial, memperkokoh persatuan, serta menerima kebinekaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup, dan karenanya setiap anggota gerakan pramuka wajib peduli terhadap lingkungan hidup dengan cara menjaga, memelihara, dan menciptakan kondisi yang lebih baik. 4. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip pri-kemanusiaan yang adil dan beradab dengan makhluk lain ciptaan Tuhan dengan sesama manusia. 5. Memahami prinsip pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, metode kepramukaan. Dalam kepramukaan, ada yang disebut dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Metode ialah suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan, sedangkan metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan dan menantang yang sesuai dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui proses pendidikan praktis yang berkesinambungan sepanjang hayat, melalui A. Pengenalan kode kehormatan, B. Belajar sambil melakukan sistem berkelompok, C. Kegiatan yang menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. D. Kegiatan di alam terbuka, E. Sistem tanda kecakapan, F. Sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, G. Sistem among. Selanjutnya, macam-macam metode kepramukaan. Yang pertama, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok sebaiknya dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan praktik secara praktis dalam bentuk pendidikan keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat agar timbul keingintahuan hal-hal baru yang memacu untuk berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan. Yang kedua, bekerja sama dan berkompetisi memberikan kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, memikul tanggung jawab serta belajar bekerja sama dalam kerukunan yang memberikan kesempatan menumbuhkan persaudaraan untuk menjadi yang lebih baik. Yang terakhir, kegiatan yang menarik dan menentang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap, menambah pengetahuan dan pengalaman. Kemudian, tujuan metode kepramukaan. Gerakan Pramuka sebagai penyelenggaraan pendidikan kepanduan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya agar mereka bisa A. Membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda, B. Menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot dan perjuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan. Kode kehormatan dalam pramuka. Kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar, janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka.
Sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam masyarakat. Kode kehormatan pramuka ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 6 tentang Gerakan Pramuka. Juga tercantum pada Anggaran Dasar Gerakan Pramuka pada Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pada Pasal 14. Dalam Gerakan Pramuka, kode kehormatan ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia, perkembangan rohani dan jasmani anggota Gerakan Pramuka yang meliputi kode kehormatan bagi pramuka siaga yang meliputi Dwi Satya dan Dwi Dharma. Bunyi kode kehormatannya adalah 1. Kode kehormatan bagi pramuka siaga yang meliputi Dwi Satya. Bunyi kode kehormatannya adalah demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga setiap hari berbuat kebaikan. Dan Dwi Dharma yang berbunyi siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. 2. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang yang meliputi Trisatya atau janji dan komitmen diri yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama makhluk hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Dan Dasa Dharma atau ketentuan moral yang berbunyi, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan. Dan yang terakhir, kode kehormatan bagi pramuka penegak, pramuka pandega, dan anggota dewasa yang meliputi Trisatya atau janji dan komitmen diri, dan Dasa Dharma atau ketentuan moral. Jadi, yang dapat kami simpulkan adalah prinsip dasar dan metode-metode kepramukaan dapat dijadikan sebagai landasan dalam beraktivitas. Prinsip dasar kepramukaan dapat dilihat sebagai norma hidup sebagai anggota gerakan pramuka. Ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan dan untuk diri pribadi dengan bantuan para pembina. Sehingga pelaksanaan dan pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.